Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini merupakan permainan yang sangat-sangat menarik sehingga saya menunjukkan kembali kepada Anda, yaitu permainan antara Vladimir Fedoseev menghadapi Magnus Carlsen. Kita akan mempelajari banyak hal di dalam game ini, teman-teman. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Fedoseev putih melangkah dengan pion ke D4 dibalas kuda ke F6, pembukaan India. C4, G6. Fianchetto gajah dilakukan rokade sehingga mengarah kepada King's Indian Defense. H4, gajah ke G7, kuda ke C3, D6. E4, kuda ke C6. D5, di sini langsung mengetik kuda sehingga kuda ke E5 dari Magnus Carlsen. Di sini kita lihat teman-teman, akibat dari pion ini maju dua kali tidak di petak H3, maka apabila misalkan F4 tetap mengusir kuda ini, maka kuda dapat ke G4 teman-teman. Oke, sehingga di sini putih memainkan dengan gajah ke E2, dilanjutkan dengan H5, yaitu dengan jelas tetap mensupport kuda ke petak strategis G4. Gajah ke F4, yaitu mungkin juga untuk mengaktifkan menteri, juga dengan tempo mengancam kuda. Rokade, kuda ke F3, kuda memukul kuda skak, pion memukul kembali. Di sini walaupun pion bertumbuh, tetapi rencana putih untuk mengaktifkan benteng membuka file G. Permainan dilanjutkan dengan pion ke C6, menteri ke D2. Pion memukul pion C memukul kembali, dan raja ke H7 cukup penting untuk mencegah gajah aktif ke depan. Pion ke A4, Magnus Carlsen membalas kuda ke D7, mencoba untuk bermanuver ke depan. A5, F5 teman-teman. Kita lihat tujuan dari kuda sebelumnya juga melangkah untuk membuka pion ini aktif. Apa yang harus dilakukan oleh putih? Di sini benteng ke A3. Sebelumnya apabila pion memukul pion, maka benteng memukul kembali. Gajah ke D3 di sini mungkin mengancam benteng. Kuda ke E5 teman-teman, tanpa menyelamatkan benteng. Karena apa? Di sini mengancam pion, memforking menteri dan raja. Gajah ke E4 kita ambil, mensupport pion, maka kuda ke C4 mengancam menteri, dan apabila menteri salah melangkah, di sini juga sedang bertugas melindungi gajah. Apabila menteri ke E2 juga mengancam kuda, sekaligus juga melindungi pion ancaman dari kuda. Di sini akan pertukaran, gajah memukul kuda skak, pion memukul kembali, benteng memukul gajah, menteri memukul kuda, gajah ke F5. Kita lihat teman-teman juga membuka pengaktifan benteng ke depan. Raja ke E2 di sini kita ambil, menghubungkan benteng satu sama lain, juga mensupport pion ke depan. Maka benteng ke C8 mengancam menteri, menteri ke D3, menteri ke H8. Kita lihat dua kali mengancam pion, benteng ke C1 dan menteri ke E5. Lihat teman-teman, di sini perwira hitam menjadi cukup aktif, 3 kali juga mengancam gajah. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di posisi ini Vladimir Fedoseev tidak memukul pion tetapi benteng ke A3, maka dilanjutkan permainan dengan kuda ke E5. Gajah ke E3, F4. Lihat teman-teman, lagi-lagi mengorbankan pion demi membuka file F, sehingga gajah memukul pion, barulah gajah ke D7. Kuda ke D1, yaitu mencoba juga apabila benteng aktif sehingga benteng juga aktif dari putih, maka di sini merupakan keberanian dari Magnus Carlsen. Anda pause video ini, coba kira-kira apa langkah terbaik Magnus Carlsen di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng memukul gajah, pertukaran kualitas. Dimana setelah menteri memukul benteng, ada gajah ke H6 mengancam menteri, menteri ke G3, menteri ke F8 mensupport gajah, sehingga ketika gajah ini sudah menempati peta F4, semuanya ini menjadi stuck dan hitam cukup strategis atau perwiranya di tempat yang cukup baik. Di mana kuda ke E3 di sini, maka gajah ke F4, menteri ke G2. Kita lihat teman-teman,
di sini perwira yang cukup baik, sedangkan perwira putih menjadi stuck teman-teman. Inilah keunggulan ke depan dengan pertukaran kualitas. Benteng ke-8, maka dilanjutkan benteng ke-3. Apabila teman-teman di posisi ini putih langsung rokade, maka jelas ini akan dibalas dengan menteri ke F6. Maka pion akan hilang, di mana tidak ada yang bisa melindungi. Di sini gajah sepasang cukup aktif teman-teman. Oleh karena itulah di posisi ini benteng ke-3, maka dilanjutkan dengan benteng memukul benteng, pion memukul kembali, dan menteri ke-8 mengancam pion, C4 mensupport pion, maka B5 lagi-lagi menantang pion. Apa yang harus dilakukan? Putih membuat opsi terbaik dengan N pasan. Ini adalah N pasan ya. Apabila teman-teman di sini pion memukul pion, maka ini blunder dengan menteri ke C1 skak. Kuda menutup, ada menteri ke D2 skak. Raja ke F1, gajah memukul pion, 2 kali mengancam gajah, karena apabila gajah memukul gajah, maka menteri memukul kuda skakmat. Dan untuk itulah teman-teman kita kembali. Sehingga putih memainkan dengan pion melakukan N pasan, maka dilanjutkan dengan pion memukul kembali. Dan sekarang kita lihat posisi ini, bahwa putih cukup stuck ya. Di sini putih mencoba dengan menteri ke G1, karena tidak lagi pilihan yang bisa dilakukan. Tetapi dibahas secara live bahwa rokade salah satu opsi yang bisa dilakukan teman-teman. Memang ketakutan dari putih ialah dengan benteng hilang gajah H3, tetapi menteri H1, gajah memukul benteng, raja memukul kembali. Memang terlihat di sini hitam tetap lebih baik karena perwiranya cukup aktif, tetapi ini lebih baik dibandingkan pilihan sebelumnya. Kita akan kembali, kita akan melihat di mana di sini menteri G1, maka dibalas menteri K8, di mana dapat melakukan skak di dua sisi. Putih melanjutkan dengan raja ke F1 mencoba bermanuver sehingga menteri K2 mencegah raja tidak bisa berpindah karena gajah akan hilang. Kuda ke G2, menteri ke A1 skak. Kuda menutup, menteri ke B2. Lihat teman-teman, tetap mengikat. Di sini kuda ke G2. Sebelumnya apabila kuda ke D3, ini adalah salah satu opsi yang lebih baik, di mana memaksa. Di sini kuda memukul kuda, maka jelas gajah memukul kembali, menteri ke C3, maka di sini gajah ke E2, menteri ke C2, maka di sini memang tidak bisa langsung raja berpindah, tetapi benteng ke H2 menawarkan pertukaran karena apabila dilakukan skak, raja akan kabur, dan apabila dipukul, dan ini pun kita lihat menteri ke depan dapat aktif. Namun rupanya kita kembali. Di posisi ini, Vladimir Fedoseev memainkan dengan kuda ke G2, maka dilanjutkan menteri ke C1. Kuda menutup kembali, menteri ke D2. Menteri ke G2. Raja ke G7. Saatnya raja untuk membantu permainan teman-teman. Kita lihat di sini Juxuang, di sini raja hanya berpindah ikut membantu permainan. Benteng ke G1 di sini, raja ke F8, menteri ke H1, E6. Di sini membuka supaya raja ke depan dapat aktif melangkah karena ada pion ini. Di sini benteng ke G3. Apabila pion memukul pion, maka jelas gajah memukul kembali sehingga kita lihat perjalanan raja ke depan cukup mulus teman-teman. Oleh karena itulah di posisi ini masih dicoba dengan benteng ke G3, maka dilanjutkan pion memukul pion. Sebelumnya apabila gajah langsung memukul benteng, jelas di sini putih akan lebih aktif lagi, yaitu pion memukul kembali. Pion memukul pion, maka pion memukul kembali. Dan kita lihat di sini raja sudah bisa berpindah teman-teman. Tentu Magnus Carlsen mengunci hal ini terjadi, sehingga di posisi ini pion memukul pion dilanjutkan dengan pion memukul kembali. Gajah ke F5. Lihat teman-teman, dapat bermanuver ke depan. Benteng ke G1. Raja ke F7, benteng ke G3 karena tidak ada lagi opsi yang bisa dilakukan oleh putih. Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda ke D7, bermanuver ke depan juga mensupport raja lebih cepat maju. Di sini benteng ke G5. Apabila teman-teman kita ambil dengan benteng kembali, maka jelas kuda ke C5. Benteng kembali, kita lihat manuver kuda ini. Benteng ke G1, kuda ke D4, dan ancaman skakmat ke depan atau gajah ini dipastikan hilang. Oleh karena itulah teman-teman, di posisi ini bahwa benteng langsung ke G5. Mengapa demikian? Di sini gajah langsung memukul benteng ya. Apabila kuda ke C5 sesuai rencana, maka di sini benteng memukul gajah teman-teman. Skak. Pion memukul kembali menteri ke H3 dan cukup aktif ke depan menteri. Raja ke F6,
Menteri gigi 2 kita lihat dapat bermanuver ke depan dan Menteri aktif. Untuk itulah Magnus Carlsen tidak mengizinkan hal ini terjadi, sehingga di posisi ini gajah langsung memukul benteng, dilanjutkan dengan pion memukul kembali. Tetapi setelah kuda ke E5, di sini juga putih menyerah. Kita lihat teman-teman bagaimana Magnus Carlsen memanage permainan membuat perwira putih tidak bisa bergerak. Apabila kita lanjutkan Menteri KH4, cukup logis mengaktifkan Menteri, maka Menteri ke J1. Menteri KH1 harus kembali mensupport kuda ke depan, maka di sini kuda ke D3. Gajah memukul kuda, gajah memukul gajah skak. Raja ke G2, maka Menteri memukul pion skak. Raja KH2, Menteri KH4 skak. Raja ke G1 pertukaran Menteri, dan kita lihat gajah memukul pion, dan di sini pion juga akan tumbang ke depan, dan pion hitam akan promosi. Dan untuk itulah putih menyerah. Bagaimana teman-teman permain ini? Sungguh menariknya, kita lihat bagaimana Magnus Carlsen membuat posisi lawan Zhuxiang sehingga ia bebas bergerak dan lawan tidak bisa bergerak. Dan semoga permain ini bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa, di akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Tentunya sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle sebelumnya, dan benar langkah terbaik ialah dengan kuda ke G5 skak. Pion menerima tentunya, maka gajah ke G6 skak. Benteng menerima. Di sini benteng KH1 skak. Benteng menutup, benteng memukul benteng skak. Apabila raja yang menerima, maka benteng KH1 skak mat. Apabila teman-teman pion yang menerima, maka menteri ke F7 skak mat. Kita lihat pengorbanan beberapa perwira untuk ancaman skak mat, karena hitam juga mempunyai ancaman skak mat. Dan demikianlah solusinya, kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut tentang puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan, oke? Hitam langkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus pencaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.